Bismillahirrahmanirrahim. Bab khusus tentang Dajjal, dan ada subbabnya lagi tentang Ibnu Sayyad. Nah, jadi suatu ketika Rasulullah SAW menemui Ibnu Sayyad atau Ibnu Sayyad ini, ya, lalu berkata begini, inni qad khabba'tu laka khabi'atan wa khabba'ah lahu. Sesungguhnya aku menyimpan satu simpanan untukmu. Maka Ibnu Sayyad, Nabi kemudian melanjutkan ucapannya dengan mengutip ayat surat Ad-Dukhan ayat 10. Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Pada hari langit datang dengan asap yang nyata. Dukhanin mubin, asap yang nyata. Nah, begitu dibacakan ayat ini, Ibnu Sayyad berkomentar, ya, komentarnya waduh, ya, yang artinya itu adalah duh, asap. Begitu, ya. Penjelasan hadis ini salah satu dari sejumlah riwayat yang memaparkan secara gamblang karakter percakapan yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan Ibnu Sayyad. Nabi SAW hendak mencari tahu identitas sebenarnya Ibnu Sayyad. Apakah dia itu Dajjal ataukah bukan? Nah, salah satu caranya adalah dengan membacakan surat Ad-Dukhan ini. Nunggu reaksinya si Ibnu Sayyad itu bagaimana dibacakan ayat ini. Kesaksian yang terdapat dalam hadis ini adalah Nabi SAW menyembunyikan sesuatu, yakni ayat tentang dukhan, asap. Lantas Ibnu Sayyad tahu, nyambung gitu, Ibnu Sayyad nyambung. Ya. Pertanyaan yang perlu diajukan di sini adalah apa sebabnya Nabi Muhammad SAW memilih ayat ini secara khusus? Keadaan yang biasa, seharusnya Nabi SAW menyembunyikan dari Ibnu Sayyad sesuatu yang sifatnya benda. Misalnya panah, atau sepotong barang kecil, atau entahlah lainnya. Inilah sesuatu yang biasa terbayangkan disembunyikan. Akan tetapi setelah kita amati, ternyata sesuatu yang disembunyikan Nabi itu adalah ayat yang bertutur tentang datangnya dukhan dari langit. Begitu. Barangkali di dalam hadis ini terkandung isyarat nabawi yang menunjukkan bahwa salah satu tanda menjelang keluarnya Dajjal ialah munculnya ad-dukhan. Bisa jadi juga tanda asap ini merupakan persiapan bagi keluarnya Dajjal, dan itu berhubungan erat dengan musibah paceklik yang menimpa bumi. Ya, jadi perlu diketahui ada hadis panjang sekali tentang keluarnya Dajjal, dan di dalam bahagian hadis panjang itu Nabi menerangkan bahwa sebelum Dajjal keluar di planet bumi ini akan ada fenomena kekeringan yang berlangsung 3 tahun. Tahun pertama, sepertiga bumi ini langitnya tidak menurunkan hujan, sehingga sepertiga bumi tidak menghasilkan hasil bumi sama sekali. Tahun kedua, 2/3 langit bumi tidak menurunkan hujan, sehingga menyebabkan 2/3 bumi di planet ini tidak menghasilkan hasil bumi. Dan sepertiga tahun terakhir, tahun ketiga, seluruh langit tidak menurunkan hujan selama setahun, yang menyebabkan bumi tidak ada hasil buminya selama 1 tahun penuh. Nah, itu 3 tahun paceklik sebelum keluarnya Dajjal. Tanda asap dukhan juga berhubungan dengan kian dekatnya masa sebelum Dajjal, kemudian menjauhkannya pada 3 hari pertama bagi Dajjal. Tanda dukhan juga berkaitan dengan tahun-tahun gempa
akibat goncangan abnormal, tidak seperti biasanya yang terjadi tiba-tiba. Bisa jadi juga tanda asap berhubungan dengan tersebarnya pembunuhan yang merupakan akibat dari paceklik atau kemarau panjang. Jadi efek dari menjelang Dajjal keluar ada paceklik 3 tahun ya Pak, dan makin tahun makin luas wilayah pacekliknya. Akibatnya kan orang kelaparan Pak. Kalau orang di mana-mana kelaparan, ujung-ujungnya bisa saling berbunuhan Pak, demi mendapatkan air minum, demi mendapatkan makanan. Karena tidak semua orang punya kesadaran untuk bersiap diri melakukan stok, penyimpanan stok makanan, stok minuman, ya kan? Makanya ada hadis-hadis yang mengisyaratkan menjelang Dajjal keluar tuh manusia akan saling berbunuhan Pak, sampai tetangga membunuh tetangga demi mendapatkan makanan, demi melangsungkan kehidupan. Ya terpaksa. Ya, lihat tetangga masih punya makanan, kita udah nggak punya makanan. Dia punya air minum, kita nggak punya air minum. Ya, kita minta nggak dikasih, paksa. Ya, nah, itu fenomena yang mengerikan Pak menjelang Dajjal keluar. Yang paling penting di sini adalah mengetahui dan memahami adanya kaitan antara Dajjal dengan dukhon. Pada umumnya kaitan tersebut adalah dukhon merupakan tanda persiapan keluarnya Dajjal. Inilah sebabnya Nabi Muhammad SAW menyembunyikan ayat ini kepada Ibnu Sayyad. Lanjut, dalil berikutnya. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW pada khutbah beliau sesudah sholat gerhana matahari, beliau bersabda. Ya, jadi suatu ketika Nabi mimpin sholat gerhana matahari. Kalau gerhana matahari berarti yang nggak kelihatan mataharinya apa bulannya? Hah? Mataharinya ya. Jadi siang hari tiba-tiba gelap karena matahari tertutupi ya gerhana ya. Nah jadi ketika Nabi memimpin sholat gerhana itu, dalam khutbah gerhana itu Nabi bersabda, "Amma ba'd, fa inna rijalan yaz'umuna anna kusufa hadhihi syams wa kusufa hadzal qamari wa zawala hadhihi an-nujumi an matali'iha li mauti rijalin uzama'a min ahli al-ardi wa innahum qad kadzabu walakinnaha ayatun min ayatillahi ya'tabiru biha ibadah fayanzuru man yuhdithu lahu minhum taubatan waimullah laqad ra'aitu mundu qumtu usalli ma antum la'akuna fi amri dunyakum wa akhiratikum wa innahu wallahi la taqumu sa'atu hatta yakhruja 30 kadzaban akhiruhumul a'warud dajjal mamsuhul 'ainil yusra wa lan yakuna dhalika kadzalika hatta taraw umuran yatafaqamu sya'nuha fi anfusikum wa tasa'aluna bainakum hal kana nabiyyukum dzakara lakum minha dzikran wa hatta tazula jibalun ala maratibiha. Adapun sesudah itu sesungguhnya sejumlah orang mengklaim bahwa gerhana matahari atau gerhana bulan atau hilangnya bintang ini dari orbitnya disebabkan kematian orang-orang terkemuka dari kalangan penduduk bumi. Jadi seperti yang kita ketahui, salah satu kesempatan Nabi mimpin sholat gerhana itu persis pada hari wafatnya salah seorang putra Nabi yang laki-laki lahir, ya kan, masih bayi, meninggal. Gitu. Siapa namanya? Ibrahim ya, Ibrahim. Ya kan? Nah, terus gerhana itu. Nah, sebagian orang mengkaitkan, wah ini matinya orang hebat nih, makanya langit menjadi sendu, gitu. Ikut sendu langit, gitu kan? Dikaitkan, gerhana dikaitkan dengan matinya seseorang yang dianggap orang terkemuka di muka bumi ini. Ya ini anaknya Nabi meninggal, maka dikait-kaitkan. Ini karena meninggalnya Ibrahim terjadilah gerhana. Nah, Nabi meluruskan pemahaman keliru itu. Sesungguhnya mereka telah berdusta, kata Nabi, mengkait-kaitkan gerhana dengan matinya seorang terkemuka
ya kan? Kemarin waktu Ratu Inggris meninggal ada gerhana. Lagi emang Ratu Inggris nggak hebat amat ya. Gitu. Kasihan itu. Sampai ini tanggal berapa? 18 ya. Sampai hari ini belum dimakamkan, Pak. Belum dimakamkan, masih diawetkan. Nah, besok katanya baru mau dimakamkan tanggal 19. Udah meninggal berapa hari yang lalu, Pak. Ya. Nah, jadi Nabi bilang sesungguhnya mereka berdusta. Akan tetapi gerhana matahari, gerhana bulan adalah salah satu dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Agar hamba-hamba Allah mendapatkan pelajaran dengannya, lantas Allah melihat siapa di antara mereka yang memperbaharui taubat kepada Allah. Ya, jadi kita sangat dianjurkan kalau terjadi gerhana baik bulan maupun matahari memperbanyak istighfar dan melakukan tajdidut taubah, pembaharuan taubat, ya. Demi Allah, sungguh aku telah melihat sejak aku berdiri mengerjakan sholat tadi, apa yang pasti kalian temui dalam urusan dunia kalian dan akhirat kalian. Sesungguhnya demi Allah, hari kiamat tidak akan terjadi sampai keluarnya 30 sosok pendusta. Yang paling akhir dari mereka adalah si juling, orang yang buta salah satu matanya, Dajjal. Mata kirinya terhapus, hilang. Keadaan ini tidak akan menjadi demikian sampai kalian melihat berbagai perkara kondisinya kian gawat dan buruk pada diri kalian, kemudian kalian saling bertanya satu sama lain. Apakah Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW, sudah pernah menceritakan sebagian dari peristiwa ini kepada kalian? Sehingga gunung-gunung bergeser dari tempatnya, dari posisinya. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, data yang diperoleh dari hadis ini isinya peringatan Nabi SAW dalam khutbah beliau sesudah gerhana matahari. Nabi meneruskannya dengan mengkaitkan soal kabar tentang fitnah Dajjal berikut rinciannya secara detail. Yang dapat membantu kita memahami hadis ini adalah kalimat terakhir. Dajjal tidak akan muncul kecuali setelah orang-orang menyaksikan berbagai peristiwa besar di luar kebiasaan yang besar dampaknya di tengah umat dan menimbulkan banyak pertanyaan di sekitarnya, atau peristiwa yang mendorong mereka meneliti asar-asar dari ilmu kenabian yang memberi petunjuk kepadanya atau mengabarkannya. Di dalam hadis ini ada petunjuk bahwa terjadinya musibah besar yang menimpa setiap orang dari umat ini, terjadinya hal-hal yang mengerikan dan menggoncangkan selain yang telah disebutkan dalam hadis Nabi. Barangkali fitnah besar yang akan dialami umat sekarang ini akan muncul dari arah ini, yaitu ketika mayoritas ulama mengalami kebingungan dalam mencari kemungkinan adanya deskripsi atau keterangan detail dan terperinci tentang peristiwa itu di dalam hadis-hadis Nabi, ya. Jadi artinya begini, setiap ada kejadian-kejadian yang heboh gitu di dunia ini, tentunya para ulama itu pihak yang tentunya akan dijadikan tempat bertanya. Wahai syekh, wahai ustadz, wahai Pak Kiai, kira-kira kejadian ini pernah gak Nabi jelaskan? Nah, gitu ya kan? Pastilah mereka jadi rujukan. Dan ternyata akan ada peristiwa-peristiwa yang sedemikian heboh sebelum Dajjal keluar, yang sampai ke tingkat ulama ditanya bingung jawabannya apa, begitu ya. Dan terus terang Pak, saya bukan bermaksud menakut-nakuti ya, kita sekarang sudah banyak berada dalam situasi seperti itu. Banyak kasus-kasus yang kelasnya kelas dunia Pak. Dan kalau kita tanya ke ustadz, tanya ke ulama, ya kan, ustadz ulama itu nggak serta-merta bisa jawab. Apalagi kalau dikaitkan dengan, oh memang Nabi sudah jelaskan akan terjadi peristiwa seperti ini, gitu. Nggak bisa, nggak gampang, ya. Ini terus terang saja Pak. Kenapa? Karena memang semakin dekat Dajjal akan keluar, ya, tentunya semakin banyak dujail, dajjal-dajjal kecil.
Dan para dajjal-dajjal kecil ini, sekalipun levelnya nggak sampai selevel si dajjal nanti, tapi kelakuannya, ya, tipu dayanya itu banyak kemiripan dengan dajjal. Kayak contoh, saya nggak tahu Bapak dan saudara sekalian mengikuti atau tidak. Sekarang ini di Barat, Pak, di Eropa, di Amerika, sedang ada kehebohan menyambut atau bersiap-siap menghadapi tanggal 24 September 2022. Ada yang dengar berita ini? Ya alhamdulillah kalau nggak dengar, nggak usah dipedulikan. Karena jangan-jangan ini sihir. Tapi ada sebuah video yang beredar dan ini diperhatikan sekali sama orang-orang di Barat. Ya terutama kalangan gereja di Barat, di Amerika, di Eropa itu peduli sekali. Jadi awal mulanya anggota parlemen Jerman, jadi semacam DPR-nya Jerman. Salah seorang anggota parlemen itu minta waktu bicara di depan gedung parlemen. Ternyata dia hanya mau menyampaikan, wahai saudara-saudara sekalian, marilah kita bersiap-siap menyambut tanggal 24 September 2022. Karena akan terjadi sesuatu hal yang nantinya membuat kita tidak pernah melupakan hari itu, ya. Dan Anda masing-masing akan mengingat pas peristiwa itu terjadi tanggal 24 Anda sedang berbuat apa. Cuma sepotong gitu aja, Pak. Tapi sekarang viral, Pak, di mana-mana. Kalau Anda peduli internet, ya kan, Anda buka, ya kan, Anda buka saja tulis 24 September 2022, ya kan. Oh, lagi heboh sekarang, Pak, di mana-mana. Tapi saya ingatkan pada Anda semua, ya kan, kita umat beriman ini, ya kan, harus tenang. Kita jangan panik, ya kan. Siap-siap boleh, tapi nggak usah panik. Karena saya berkeyakinan ini bukan suatu peristiwa yang kaitannya dengan tadbir Rabbani, rencana Allah, bukan. Ini adalah rencana Dajjal. Ya, mungkin, ya apa? Ini dugaan saja ya Pak. Mungkin tiba-tiba tanggal 24 September 2020 mungkin mau diumumkan bahwa mulai sekarang nggak boleh pakai uang kertas lagi, misalnya begitu. Nah, itu pasti heboh lah, ya kan, pasti heboh itu. Semua harus digital. Atau misalnya apalagi? Mungkin tiba-tiba diumumkan, oh nggak ada lagi boundaries antar negara, batas antar negara nggak ada. Yang berarti apa, nggak perlu pakai paspor, ya kan? Bisa saja Pak. Ya, mereka rencana mau bikin Great Reset. Tahu Great Reset? Great Reset ini di-reset semua kehidupan dunia ini besar-besaran, seenak perut mereka. Siapa perut mereka? Elit global. Siapa mereka? Yahudi tengik yang mimpin dunia sekarang, Pak. Kan mereka doyan bikin kehebohan, Pak. Nah, jadi saya peringatkan kita semua di sini, di satu sisi kita perlu tahu informasi ini, tapi nggak perlu panik. Kenapa? Karena ini pasti kerjaan Dajjal, kan, dajjal-dajjal kecil di zaman sekarang ini, kan? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalaupun akhirnya terjadi sesuatu, ya kan, ingat, tawakkalna Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebani seseorang melebihi dari kemampuan potensi dia menghadapi permasalahan yang ada. Begitu. Nah, tapi catat Pak, 24 September 2022 entah apa yang bakal terjadi. Dan saya menduga kalau memang terjadi sesuatu di wilayah kita ini, kemungkinan besar terjadinya malam hari nanti. Jadi 24 September kan hari apa? Hari Sabtu ya? Hari Sabtu ya Pak? Sabtu ya? Ya, mungkin Sabtu pagi, Sabtu siang kita belum ngalamin apa-apa. Mungkin malam, minggunya, ya kan, baru mungkin terjadi sesuatu. Kenapa? Karena pasti kaitannya harus dialami oleh negara besar, dan dalam hal ini siapa? Amerika. Amerika negara besar sekarang. Sedangkan kalau masih terjadi di pagi hari di sini, di Amerika masih tanggal 23. Ya, mesti ditunggu sampai tanggal 24-nya matang di sana, Pak. Ya, wallahu alam bisawab, ya. Tapi yang jelas, semakin dekat Dajjal keluar, akan semakin ada peristiwa-peristiwa dahsyat terjadi yang menyebabkan orang-orang beriman itu saling bertanya, adakah Nabi kalian pernah menyebut tentang peristiwa ini? Nah, selanjutnya pada hadis ini juga terdapat petunjuk
akan adanya pergeseran gunung-gunung dari posisinya sebelum Dajjal. Ada dua kemungkinan perkara yang terkandung pada peristiwa ini berdasarkan pandangan Syekh Mubayyad, penulis kitab ini. Kemungkinan pertama, lenyapnya gunung adalah isyarat tentang zaman yang syarat teknologi. Bisa jadi lenyapnya gunung merupakan isyarat yang menunjukkan kota modern dan rekayasa teknologinya telah mampu melenyapkan sebagian besar gunung untuk perluasan pemukiman atau semisalnya. Kita bisa amati sendiri zaman sekarang ini sangat mudah melenyapkan gunung. Kita juga bisa melihat dengan jelas zaman sekarang ini zaman yang sangat sempurna untuk melenyapkan sebagian besar dari gunung yang ada. Padahal gunung merupakan simbol kekokohan sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan kalau bahasa Al-Quran, gunung itu pasak, ya Pak ya, pasak yang menyebabkan bumi ini stabil, gitu. Tapi ada kemungkinan kedua, pergeseran gunung adalah akibat peristiwa alam dan menimbulkan pengaruh pada keseimbangan lapisan bumi. Gunung-gunung itu bergeser dari tempatnya akibat perubahan geologi besar-besaran yang menimpa bumi, sehingga mempengaruhi keadaan gunung-gunung itu sendiri, meruntuhkan sebagiannya, menggeser dari posisinya. Petunjuk-petunjuk yang terdapat pada kalimat hadis ini menguatkan kebenaran kemungkinan kedua, dan kemungkinan inilah yang lebih kuat disebabkan dua hal. Pertama, pola kalimat hadis ini menyandarkan kepada kata pergeseran gunung itu sendiri, sehingga menguatkan bahwa itu tidak terjadi karena tingkah perbuatan manusia. Kedua, hadis ini mengisyaratkan adanya indikasi dan perubahan abnormal yang terjadi menjelang keluarnya Dajjal, sehingga lebih tepat bila itu terjadi bukan karena perbuatan rekayasa manusia, tapi karena memang Allah yang mentakdirkan terjadinya peristiwa-peristiwa dahsyat itu. Ya. Kesimpulan, 1. Tanda hari kiamat berupa dukhan terjadi sebelum terjadinya kiamat, dan ini merupakan salah satu tanda-tanda besar as-sa'ah. Ayat-ayat Al-Quran yang termaktub dalam surat Ad-Dukhan menunjukkan bahwa asap itu asap sejati dan jelas, bukan asap kiasan, bukan, tapi benar-benar asap ada muncul yang menyelimuti planet bumi kita ini, timur dan barat, 40 malam, ya. Mendatangi manusia dan menutupi mereka sehingga mereka tidak bisa melihat, menimpakan terhadap mereka siksa yang pedih. Siksa ini memaksa mereka berlindung kepada iman secara terpaksa, lantas Allah menghilangkan siksa itu dari mereka seraya menjelaskan bahwa lenyapnya siksa ini tidaklah berlangsung dalam waktu lama, seolah-olah urusan ini berkaitan erat dengan kiamat kecil yang terjadi sebelum kiamat besar. Kiamat kecil ini dimulai dengan munculnya sejumlah tanda besar hari kiamat yang diawali oleh beberapa peristiwa alam yang berkaitan dengan tanda asap. Barangkali kiamat kecil inilah yang disebut dengan nama azifah pada surat An-Najm, terutama karena makna azifah adalah dekat. 2. Ayat yang termaktub dalam surat At-Tur ayat 44. Ya, surat At-Tur ayat 44 itu bunyinya Allahumma shalli ala Muhammad. Kalian akan melihat, ya, jatuhnya batu yang di belakangnya ada kabut asapnya, ya. Itu kira-kira begitu. Ayat yang termaktub pada surat At-Tur 44 berkaitan antara jatuhnya serpihan meteor atau yang serupa dengan meteor dari langit dengan awan tebal yang bertumpuk-tumpuk dan dapat dilihat manusia. Dalalah ayat ini menunjukkan ini merupakan peristiwa masa depan yang pasti terjadi. Karena ayat itu menceritakan perkataan orang ketika menyaksikannya. 5 ayat sesudah ayat 44 ini dimulai surat An-Najm yang Allah bersumpah pada permulaannya dengan bintang yang jatuh dari langit dan menutupnya dengan penyebutan sudah dekatnya azifatil azifah, sesuatu yang dekat. 3. Ada sejumlah asar dari ulama salafus saleh yang mengkaitkan antara tanda asap dukhan dengan hunjaman benda dari langit. Sebagiannya menunjuk kepada tanda besar yang berdampak sangat dahsyat terhadap kestabilan bola bumi. Pernyataan ulama salaf begitu sempurna kesesuaiannya dengan pernyataan para ahli astronomi tentang akibat jatuhnya meteor. 4. Terdapat hubungan jelas antara dua tanda hari kiamat, yaitu dukhan dan Dajjal.
kita dapatkan keterkaitan keduanya dari peristiwa pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Ibnu Sayyad dan pertanyaan Nabi kepada Ibnu Sayyad secara khusus tentang ad-dukhan. Tujuan pertemuan ini adalah menyingkapkan identitas sebenarnya Ibnu Sayyad, apakah dia Dajjal atau bukan. 5. Ada banyak asar yang menunjukkan perubahan besar yang terjadi secara tiba-tiba sebelum keluarnya Dajjal. Di antaranya asar yang disebutkan pada bahasan ini dan yang menunjukkan berbagai perkara besar itu tanpa pemisahan. Kemudian asar-asar itu juga menunjukkan lenyapnya gunung. Pendapat yang paling kuat menyatakan hilangnya gunung itu diakibatkan peristiwa besar yang menimpa bola bumi ini. Nah, di antara peristiwa besar itu ya tadi Pak, hantaman dari langit dengan jatuhnya bongkahan, ya, bongkahan dari langit, ya. Makanya di dalam kajian tentang masalah dukhan ini, Syekh Mubayyad banyak mengutip pendapat-pendapat astronom, ahli-ahli ilmu astronomi, ilmu falak, ya, di mana mereka sekalipun kata mereka peluangnya tidak besar, tetapi masih mungkin sekali ada benda angkasa, ya, yang jatuh menghantam planet kita. Dan ukuran benda angkasa itu bisa sangat besar sekali, Pak. Ya, bisa sebesar 3 kali lapangan bola misalnya begitu, ya kan? Besar dengan kecepatan tinggi. Kalau itu sampai melewati atmosfer kita, Pak, dan masih dalam ukuran besar dia menghantam daratan kita, tentunya gunung saja bisa bergeser, Pak. Bisa itu, ya kan? Dan kalau jatuhnya di samudra, dia tentu akan menimbulkan luapan air yang begitu tinggi sehingga menimbulkan tsunami yang kelasnya bukan kelas 5 meter, 10 meter, 25 meter, Pak, tapi ratusan meter. Makanya ini dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan satu dukhan. Dukhan itu dalam hal apa? Dalam hal hantaman meteor itu ke daratan. Ketika menghantam daratan, maka timbul kabut asap, efek daripada hancurnya daratan itu, dan dia menyebar kemana-mana. Sementara hantaman ke samudra menyebabkan pembenaman bumi di timur, pembenaman bumi di barat, itu juga tanda-tanda besar kiamat, begitu. Nah, ini logika Syekh Mubayyad seperti itu, ya. Baik, sampai di sini bahasan kita, insyaallah.